Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila, saya berasal dari kelas TV. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal nasional dan jurnal internasional. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu jurnal? Baiklah, di sini kita akan membahas tentang apa itu jurnal. Jurnal atau majalah ilmiah adalah bentuk terbitan kegiatan kecendikiaan. Jurnal juga merupakan sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Jurnal menyebarkan hasil penelitian secara meluas pada khalayak ramai. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti terbit pada 4 tahun sekali atau setahun sekali. Dan yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Nah, apa saja macam-macam jurnal ilmiah? Macam-macam jurnal ilmiah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, jurnal nasional, yang kedua, jurnal nasional terakreditasi, yang ketiga, jurnal internasional, dan yang terakhir yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, baiklah kita akan membahas satu persatu macam-macam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu jurnal nasional. Jurnal nasional adalah publikasi ilmiah secara berkala dalam bentuk artikel yang dikompilasi dalam format jurnal yang bersifat nasional. Bersifat nasional ini artinya memperoleh pengakuan atau penilaian. Nah, dia bisa dikatakan jurnal nasional jika memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, memiliki terbitan versi online. Yang keempat, bertujuan untuk menampung hasil-hasil penelitian ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kelima, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Yang keenam, diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau organisasi keilmuan serta perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedelapan yaitu membuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Jadi dia minimal harus 2 institusi yang berbeda, tidak boleh kurang, namun lebih boleh. Yang kesembilan yaitu mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu Sinta 3 sampai Sinta 6 dan jurnal non-Sinta. Sinta. Jadi yang termasuk jurnal nasional ini terdapat pada Sinta 3 sampai Sinta 6 atau jurnal non-Sinta. Yang kedua, kita akan membahas tentang jurnal terredaksi. Nah, eh, ketentuan yang harus memenuhi jurnal terakreditasi yaitu yang pertama, majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Yang kedua yaitu Jurnal Nasional terakreditasi sesuai Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013 adalah peringkat pertama dan peringkat kedua berdasarkan Permenristekdikti nomor 9 tahun 2018 yaitu terdapat pada Sinta 1 dan Sinta 2. Yang ketiga yaitu jurnal internasional. Dia bisa dikatakan jurnal internasional jika memenuhi ketentuan yang pertama, karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa resmi PBB yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Yang keempat, memiliki terbitan versi online. Yang kelima, dewan redaksi atau editor board adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Yang keenam, artikel ilmiah diterbitkan dalam satu nomor terbitan dan paling sedikit berasal dari 2 negara.
Yang ketujuh, alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring atau secara online. Yang kedelapan, editor board dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. Yang kesembilan, proses reviewnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang kesepuluh, jumlah artikel di setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. Yang kesebelas, tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal kategori yang diragukan. Nah, indikator jurnal internasional yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti harus memenuhi kedua syarat tersebut. Yang pertama, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Contohnya seperti Web of Science and Scopus. Dia memiliki SDR kurang dari 0,15 atau memiliki GFWOS kurang dari 0,005. Yang kedua yaitu diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional yang bereputasi. Nah, jurnal yang terakhir adalah Jurnal Internasional Bereputasi. Dia harus memenuhi tiga syarat, yaitu yang pertama, diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama yang ada di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel. Yang kedua, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Contohnya, Web of Science dan Scopus. Dengan SDR jurnal paling sedikit 0,15 atau SDR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau memiliki GFWOS paling sedikit 0,05. Yang terakhir yaitu tidak termasuk dalam kriteria jurnal coverage discontinued dan cancel di Scopus atau SCL Major. Nah, baiklah, saya akan mencari contoh jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Langsung saja kita cari contoh-contoh jurnal tersebut. Nah, karena pada penelitian sebelumnya dan pada tugas sebelumnya saya membahas tentang penerapan algoritma quantitative association rules untuk mencari kombinasi konsumsi narkotika. Baiklah, di sini kita cari kata kuncinya. Jadi di sini kata kuncinya adalah quantitative association rules. Ini adalah kata kunci yang akan saya cari. Langsung saja, untuk membuktikan bahwa di jurnal nasional kita harus pergi ke tinta.ristekbrin.go.id. Nah, sudah tampil di sini banyak berbagai jurnal-jurnal. Nah, S1 dan S2 itu merupakan jurnal nasional terakreditasi. Jika dia S3 sampai S6 atau non-Sinta, dia merupakan jurnal nasional. Nah, langsung saja kita akan mencari contohnya pada Google Scholar. Karena kata kunci saya tadi yaitu quantitative association rule, maka kita cari itu. Karena mencari jurnal, kita pilih ini. Nah, di sini ada PDF-nya. Kita bisa langsung download PDF-nya. Nah, di sini ada judul jurnalnya. Lalu kita copy judul jurnalnya untuk membuktikan bahwa dia termasuk jurnal apa pada Sinta. Nah,
Dia terdapat pada Sinta, yaitu pada Sinta keempat. Sinta 3 sampai Sinta 6, termasuk Sinta 4, Sinta 5, ini merupakan jurnal nasional. Jadi, ini termasuk jurnal nasional. Jadi, kita bisa copy saja langsung linknya. Kita letak pada, nah, ini karena dia termasuk jurnal nasional. Ini merupakan sebagai bukti ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari yang untuk jurnal nasional terakreditasi. Kita cari lagi. Nah, kita coba PDF-nya. Kita tunggu saja. Nah, kita copy judul jurnalnya. Lalu kita cek pada Sinta. Apakah dia termasuk atau tidak. Nah, dia termasuk pada Sinta kedua. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sinta 1 dan Sinta 2 yaitu merupakan jurnal nasional terakreditasi. Jadi jurnal ini bisa kita gunakan. Kita bisa copy. Nah, kita copy saja linknya. Lalu, untuk mencari jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, kita bisa cek pada cimagojor.com. Nah, kita cari lagi jurnalnya pada Google Scholar. Lalu kita masukkan kata kuncinya. Kita masukkan kata kuncinya, kita cari. Nah, ini. Nah, kita bisa copy judul jurnalnya dan kita cek pada Cimajor tadi. Nah, ada pada Cimajor. Cek. Kita lihat tadi pada ketentuan yang ada. Kalau jurnal internasional itu dia harus 0,15. 0, kurang dari 0,15. Nah, kita bisa lihat di sini kurang. Nah, ini kan 0,11. Jadi pada Ki 4, ini bisa kita jadikan, ini dia termasuk jurnal internasional. Kita bisa copy link yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan cari jurnal internasional bereputasi. Nah, kita bisa ini implement, kita pilih yang ini saja. Nah, kita coba download full text-nya.
Nah, kita bisa copy judul jurnalnya tadi dan kita cek pada si major. Kita cek pada di pencariannya. Nah, dia ada, dia terletak pada key 3. Kita bisa lihat tadi ketentuannya. Kalau jurnal internasional bereputasi itu dia harus paling sedikit atau jurnal di atas 0,10 dan Q3. Jadi ini tadi pas Q3 ya teman-teman. Berarti jurnal ini bisa kita gunakan. Kita copy linknya, kita paste ke yang tadi. Nah, setelah ini saja contoh yang saya cari. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.